kita diajarkan bagaimana kita berdiri, meletakkan tangan ketika ruku, meletakkan dahi ketika sujud dan segala macam. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana meletakkan hati ketika sholat. Buku-buku itu nggak ada ngomong itu. Sangat sedikit, walaupun ada sangat sedikit, mungkin nggak sampai 10%. Itu bukan hanya pelajaran agama, Kolis. Semua pelajaran ya. Tidak ada meaning. Ngomongin matematika nggak ada meaning. Ngomongin IPS nggak ada meaningnya. Kenapa kita belajar itu ya? Iya, nggak ada. Jadi gitu. Dia jelas kan namanya ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya kan bagaimana dia paham, bagaimana dia menjadi seorang makhluk sosial, gitu. Tapi itu nggak ada meaningnya. Dia hanya memorize, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast KOF, Questions of Fathers. Bersama saya, Qoris Tajudin. Saya, Rizky Tajudin. Nah, podcast KOF itu membahas tentang parenting, khususnya tentang keayahan atau fathering. Nah, saat ini kita akan bahas tentang maraknya anxiety atau depresi di kalangan anak muda. Kalau kita tahu, belakangan ini kan pendidikan Islam itu cukup banyak. Beda waktu kita muda ya, waktu kita masih sekolah itu nyari sekolah Islam yang bagus itu susah gitu kan. Sekarang udah banyak sekali. Artinya mereka seharusnya terpapar dengan pendidikan Islam lebih baik. Di rumah juga orang-orang tua sekarang punya pengetahuan tentang agama Islam jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi kenapa dari pendidikan yang seperti itu, dari pendidikan yang relatif lebih Islami itu muncul pribadi-pribadi yang kelelahan? Harusnya kan enggak. Harusnya enggak ya. Nah, Kiki pernah melihat fenomena itu enggak? Ya, kan Ayu atau istri saya kan dokter jiwa ya. Dia pernah cerita gini, ketika ngambil spesialis di UNER. Jadi waktu dia koas berarti tahun 2000-an awal, itu yang datang ke poli jiwa itu anak-anak usia di poli jiwa anak ya 16 tahun ke bawah. Nah sekarang 14 tahun ke bawah, jadi lebih cepat 2 tahun. Gitu. Kalau aku lihat pertama gini, data kita nggak bisa 100% bilang sekarang lebih buruk. Nah, ini agak sulit kok. Kenapa? Karena data yang zaman dulu kan komparasinya nggak ada ya. Sekarang terjadi kayak gini bisa jadi satu, memang betul-betul terjadi depresi. Dulu nggak. Sekarang depresinya lebih meningkat. Atau literasi sekarang lebih baik dibandingkan dulu. Literasi tentang kesehatan jiwa itu meningkat, sehingga orang mau datang sekarang ke dokter jiwa. Kemudian orang merasa, anak-anak sekarang karena literasinya meningkat, maka dia bilang, ya aku lagi anxiety atau apa dan sebagainya. Sedangkan zaman kita dulu ngomong kayak gitu nggak boleh. Nah, dua data ini bisa jadi dua-duanya benar. Dua data ini bisa jadi dua-duanya benar. Tapi aku ngeliat gini sekarang, apa yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan? Kita sebenarnya sederhana ya, kalau aku lihat. Sebetulnya harusnya kita berpikir lebih sederhana. Sesuatu yang tidak didekati dengan sesuai dengan fitrahnya. Misalkan jeruk ini ada jeruk nih. Aku pernah nanya ke temanku yang dia pinter ngerti pertanian, meskipun sarjana hukum Islam. Gitu. Saya tanya, kenapa Pak Zainul? Kenapa ya apa namanya? Di pohon kelengkeng di rumah saya itu nggak berbuah. Oh, kurang unsur apa? NPK itu disebutin, saya lupa unsur apa. Kemudian saya pernah bertemu juga dengan seorang petani gitu. Dia bilang, Pak Rizky, ini kayak matematika aja. Kalau kurang ini ditambahin ini, kalau kurang ini ditambahin ini. Bahkan kalau mau dihitung, kalau kita melihat pertanian modern yang di di greenhouse itu kan bisa dihitung, Olis. Masuk berapa, keluar berapa gitu. Nah, aku ngelihat pendekatan pendidikan sekarang ini yang nggak memperhatikan ini. Nah, di pendidikan saya ngelihat ini nggak imbang, gitu.
Jadi unsur-unsur yang tadi itu, unsur haranya, unsur itu ada yang kurang. Nah, coba kok Lis bayangin ya. Anak-anak sekolah dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore duduk diam di dalam ruang kelas, merhatiin guru, mencatat dan seterusnya. Kemudian mereka hanya bergerak ketika ganti pelajaran dan jam istirahat. Nah, ini secara logika aja, itu kan berarti ada yang kurang ya. Anak itu butuh gerak, anak itu butuh lompat-lompat dan sebagainya. Tapi dia dipaksa oleh sistem dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu duduk tenang di dalam ruang. Tidak sesuai dengan fitrahnya tuh. Iya, tidak sesuai dengan kebutuhan ini. Iya. Dia butuhnya lari, disuruh duduk terus seharian. Nah, akhirnya yang terjadi, ya pasti ada masalah nih. Tidak melihat kebutuhannya anak itu. Tidak melihat kebutuhan anak. Nah, kalau harusnya kan holistik ya, pendidikan. Holistik itu artinya menyeluruh, teman-teman sekalian. Menyeluruh. Anak butuh ini, dipenuhi. Nah, sekarang enggak. Semua pendekatannya adalah akademis kalau saya lihat. Baik di pendidikan formal maupun di pendidikan agama itu akademis. Enggak, Pak Rizky, kami enggak akademis. Kami pendekatan hafalan. Hafalan itu akademis. Gitu. Kan memorize. Itu bahkan kalau memorize itu kan sebetulnya hal paling rendah dalam manusia. Dalam akademis kan. Yang paling tinggi itu kan analisa dan macam-macam gitu. Memorize itu kan paling rendah sebetulnya. Nah, tapi itu kan sekarang jadi keunggulan ya di mana-mana gitu. Bukan hanya di agama sih. Anak pinter dulu, ingat nggak kalau anak yang bisa ngitung, ngapain kita ngitung kayak gitu? Kalkulator ada kok kayak gitu, misalkan kayak gitu ya. Atau bisa anak ditanya umur 5 tahun, nama-nama ibu kota seluruh dunia. Apa manfaatnya buat anak usia 5 tahun? Ngafalin. Jadi Menlu nanti ngatiin Menlu. Oh iya. Jadi Menlu. Biar nggak ke Perancis mulu. Wah, ini di titik ini ya, ya. Nah, kalau aku melihat situ sih, bisa jadi karena pendidikan yang kita terapkan sekarang itu nggak holistik. Emang dulu yang holistik? Zaman dulu bisa jadi nggak holistik. Zaman dulu. Tapi ada tapinya nih. Dulu sekolah kita berapa jam, Mas? Kalau kelas 1 sampai 3 itu paling 3 jam, 4 jam. Jam 10 pulang ya? Jam 10 pulang. Atau jam 11 lah ya? Kelas 4 sampai 6 mungkin jam 12. Jam 12 ya. pulang. Habis itu kita ngapain? Main. Masih ingat nggak? Main sawah. Natahin sepeda. Iya, naik sepeda keluar kota kan. Keluar kota, matain sepeda. Terus diajak sama Pak Tio, Pak Kus ya. Kolis diajak renang. Iya. Betul ya? Terus berenang mending di kolam renang. Sungai. Gitu. Dulu kita memang belajar akademis. Sekolah itu kayak akademis aja, datang nyatet, ngafal. Bahkan zaman dulu kan ngafalin luar biasa ya. Tapi kemudian kita masih bisa akses pulang itu main patek lele. Dia nggak ingat gak Kolis ya? Kemudian di dekat rumah kita ada lapangan bulu tangkis kecil yang kita jadikan untuk main bola. Atau bahkan jalanan kita gunakan untuk main bola, main layang-layang, patek lele, kemudian gobak sodor dan sebagainya. Nah, sekarang anak-anak pulang sore ya, sampai rumah dia mau istirahat, mandi sebentar, kemudian suruh berangkat lagi sama orang tuanya belajar ke les. Capek, pulang, nyampe rumah, mandi, sholat dan sebagainya, tidur. Enggak, belajar lagi kan, baca Quran dan sebagainya, ngafalin dan sebagainya gitu. Kemudian dia baru tidur di malam hari, besok pagi dia melakukan hal yang sama dengan rutinitas yang sama. Nah, padahal setahu aku ya, di semua teori baik modern maupun agama pasti bilang manusia terdiri dari 3 unsur. Apa aja? Kalau dalam agama itu jasad, ruh, akal. Kalau dalam bahasa modern ini mind, body, and soul. Mind, body, and soul. 3 atau 4 lah ya. Nanti soul itu dibagi. Tapi kurang lebih lah mind, body, and soul. Tapi apa yang kita lakukan di dalam ruang kelas? Mind doang. Itu yang kita lakukan. Sehingga ya tadi itu kebutuhan kayak jeruk ini ada yang kurang. Berarti kan kulitnya jadi tipis, rasanya enggak. Ini harus misalkan
jeruk ini harusnya rasanya manis, ternyata jadi sepo, nggak ada rasanya. Harusnya warnanya orange, jadi warnanya merah, misalkan kayak gitu. Semua berubah. Kenapa? Karena fitrah dia nggak dipenuhi. Gitu. Nah, aku lihat kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini ada yang menarik nih. Aku lagi baca buku. Hampir selesai. Bukunya itu The Meaning of Your Life. The Meaning of Your Life. Karangan Arthur C. Brooks. Jadi dia itu profesor psikologi dari Amerika. Nah, selama 6 tahun ini, setelah COVID, dia itu meneliti selama COVID dan setelah COVID itu dia meneliti tentang kelelahan anak-anak muda. Pertama dilihat dari mahasiswanya. Mereka itu gampang sekali patah, gampang sekali depresi dan segala macam. Awalnya dia mencoba cari referensi gitu, banyak yang menyalahkan gadget. Tapi bagi dia gadget itu memang ada ada perannya dalam membuat orang itu kayak gitu depresi, gampang depresi. Tapi kata dia gadget itu bukan penyebab pertama atau penyebab pertama apa? Jadi katanya kayak gini, kayak kan sering berpergian ini, orang ini nggak pernah ada di rumah nih, jadi sering ke bandara kan, naik Lion atau naik pesawat, kemudian di delay dan kita nggak tahu delay sampai kapan. Kita mau kerja kok nggak siap kerja gitu ya, badannya pengen nganggur lah. Terus kemudian mau tidur berisik banget, pengumuman. Akhirnya ngapain kita buka gadget. Nah, demikian juga dalam hidup. Dalam hidup itu kata dia, orang itu buka gadget karena ada yang kosong. Nah itu kan berarti kan akhirnya kalau kita hubung-hubungan ya dengan yang aku sampaikan tadi itu kan berarti kan ada yang kurang, kayak jeruk tadi ini. Salah satunya adalah relation tadi itu. Salah satunya ya. Ada masalah-masalah lainnya. Ada penelitian yang menarik juga. Ini di TEDx. TEDx-nya, pada tahu ya TEDx ya. Jadi penelitian dilakukan oleh Harvard University. Dan penelitian ini dilakukan cukup panjang, 75 tahun terhadap manusia. Sampai 2015 tuh yang presentasi itu direktur keempat. Sampai dia bilang, saya adalah orang yang sangat beruntung karena, dan penelitian adalah penelitian yang sangat beruntung karena ini adalah penelitian terpanjang manusia. Jadi dia meneliti 40 orang, 20 orang dari Brooklyn, yang Bronx ya, daerah Bronx di Amerika, 20 orang lagi mahasiswa Harvard. Penelitian tentang manusia panjang dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah dari 20 orang yang diikutin dari Harvard dan 20 orang yang diikutin dari Bronx itu dan seterusnya. Nah, di awal sebelum presentasi si direktur ini bilang gini, dia melakukan riset kepada beberapa anak muda. Apa makna sukses itu? Satu, kaya, punya uang, kemudian tenar dan sebagainya. Nah, tapi hasil yang mencengangkan dari hasil penelitian yang panjang tadi itu di 2015 mereka ungkap bahwa relatedness itu adalah kunci kebahagiaan. Itu. Jadi relatedness. Jadi ketika ditanya itu rata-rata usia 80, 90 dan seterusnya, mereka yang masih punya hubungan yang baik terhubung dengan keluarganya itu yang lebih bahagia. Nah, kemudian beberapa orang yang punya penyakit ditanya, ternyata yang punya hubungan baik dan yang tidak punya hubungan baik itu berbeda, sama-sama sakit, tapi yang punya hubungan baik itu merasa tetap ada yang melindungi, ada yang, sehingga perasaan sakit itu lebih bisa kayak ditekan lah, karena dia ada yang melindungi, ada ini dan seterusnya. Tapi ada juga yang mereka lebih tahan terhadap sakit, imunitasnya lebih bagus. Iya, jadi bahkan penelitian ini menarik lagi, Olis. Kan mereka sampai MRI, di MRI, CT scan dan sebagainya. Orang-orang yang mengunjungi orang lain lebih banyak itu lebih sehat. saya langsung gini, silaturahmi itu memperpanjang umur. Gini, wah ini benar ini gitu. Nah, dan yang menarik lagi bukan jumlah orang
tapi kualitas. Jadi misalkan ada dia punya kawan banyak tapi nggak punya kualitas yang intim. Tapi yang satu lagi dia sedikit nih temennya, tapi akrab dan sebagainya. Itu jauh lebih sehat secara hidupnya. Jadi, dan penelitian ini bukan hanya fisik ya, jiwa otaknya semua diteliti. Gitu. Nah, padahal kan sudah ada penelitian itu ya, relatedness itu adalah kunci ya, bukan Jawa yang kunci. Kalau di Indonesia kunci, Jawa adalah kunci. Tapi relatedness adalah kunci kata si peneliti ini. Nah, aku lihat salah satu penyebabnya bisa jadi yang kalau buka di awal tadi itu anak-anak yang depresi dan sebagainya. Keterhubungan itu yang mulai kurang, termasuk keterhubungan dengan orang tuanya, keterhubungan dengan temannya. Ya. Bahkan kemarin itu aku kan main ya ke salah satu kampus swasta, Paramadina atau mana gitu, ketemu dosennya dan sebagainya. Itu beberapa mahasiswa itu nggak kenal teman satu angkatannya. Kamu tahu nggak? Oh ya, di Paramadina kemarin. Kenal ini nggak temanmu ini? Enggak, Pak. Cuma tahu sih dia IG-nya. Jadi yang tahu IG-nya. Nah itu aku mau ngomong terus. Saya bilang, ada Pak orang kayak gitu ya? Ada Pak Rizky. Di beberapa anak-anak muda itu ada yang kayak gitu. Aku langsung bayangin anak muda yang diomongin ini pasti kosong. Ya. Jadi salah satu penyebab kekosongan kalau dari punya Brooks tadi itu adalah hubungan itu akhirnya menjadi simulasi hubungan. Gimana tuh simulasi hubungan? Simulasi dalam artian hubungan itu cuma tadi itu, tahu IG-nya, sapa-sapaan di WhatsApp dan segala macam, tapi tidak memiliki hubungan yang real. Nah, tapi yang aku sampai sekarang adalah menyedihkan ya di pendidikan ini adalah data sudah banyak kok, Lis. Data sudah dibuka dan sebagainya. Tapi nggak tahu ya kenapa kok pendidikan kita itu belum beranjak ke arah yang seharusnya. Jadi kompetisi akademis dan sebagainya itu masih jor-joran dan seterusnya gitu. Kalau kita ngelihat di negara-negara Eropa Utara ya, misalkan kayak Finlandia dan sebagainya, itu kan sudah mulai ada pergeseran tuh karena mereka tahu kondisi-kondisi itu dan seterusnya. Nah, kalau ditanya apakah data di Indonesia nggak ada, menurut saya ada sih sebetulnya gitu. Tapi ya nggak tahu lah sampai sekarang kayaknya masih terjebak di lingkungan yang sama meskipun pekan lalu ketika saya ikut ada sebuah workshop di Kementerian Pendidikan, saya duduk dengan satu meja dengan Mbak Dita Putih bin Rizal Ramli. Dia bilang gini, dengerin Mas, sudah ada perubahan nih. Apa Mbak? Coba Pak Rizky dengerin para pejabat-pejabat kementerian ini bilang apa. Mereka ngomongin meaning. Nice. Nah, dulu Mas, kalau ngomongin teknologi yang diomongin alatnya. Sekarang diomongin manusianya, bagaimana teknologi ini membuat manusia lebih happy, lebih tenang dan sebagainya. Dulu ketika ngomongin teknologi canggih itu yang diomongin adalah bagaimana menggunakan alat-alat ini. Nah, kemarin itu yang diomongin bukan itu. Yang diomongin adalah tentang kualitas kehidupan. Iya, kualitas kehidupan anak-anak didik. Jadi, ya mudah-mudahan ini ada pergeseran ya, pelan-pelan ya. Karena ya panjang lah gitu. Tapi ini tetap membahagiakan sih. Ya. Paling tidak satu yang memecah kebuntuan. Karena begini kan, saya sering dengar Kiki mungkin sebagai kepala sekolah ya, sebagai pendidik, guru di sekolah, mungkin tahu atau bahkan sering ngalamin, kita udah bikin rencana pembelajaran yang bagus yang ingin menyasar kepada holistik tadi itu semuanya ya, jiwa, raga dan pikiran, tapi kemudian hancur gara-gara permintaan dari orang tua. Betul. Ya, ada memang orang tua yang kayak gitu. Kemudian karena sekolah sekarang nggak independen. Ya, makanya memang betul ya, sekolah itu harusnya independen gitu. Sekolah nggak independen, takut kehilangan murid. Kalau kehilangan murid, mereka nggak bisa bayar gedung. Kalau nggak bisa bayar gedung, mereka tutup dan seterusnya. Nah, ada orang tua yang toksik, yang dominan, yang kemudian menekan sekolah, memprovokasi dan sebagainya. Dan sekolah nggak bisa apa-apa. Saya pernah menghadapi sekolah ya, datang ke sebuah sekolah yang bayangin ya,
untuk memutuskan ruangan kelasnya pakai AC atau enggak, itu nunggu keputusan dari wali murid. Padahal kan harus itu value dari sekolah ya, mau pakai AC nggak pakai AC itu kan value sekolah. Gitu. Tapi nunggu, kami masih bingung Pak Rizky karena ada wali murid yang pengen pakai AC, ada yang nggak pengen. Nah bayangin ya, untuk urusan AC kayak gitu, apalagi urusan yang lain. Ini masalah belum dan segala macam. Ya. Orang tua masih banyak nggak sih yang menekankan akademisnya gitu? Masih banyak. Ya nggak salah ya, cuma nggak balik lagi ya, yang kita bicara di awal itu holistik lah, tidak seimbang ya, akademisnya terlalu kenceng dan seterusnya. Nah balik lagi, ketika nggak imbang yang terjadi adalah pasti ada kerusakan yang terjadi. Itu udah rumus tuh nggak bisa dibantah. Ini kayak matematika aja, manusia butuh A, B, C, D, E, F, G. Kemudian stimulasi yang masuk hanya A, G, H misalkan gitu. Kurang nih beberapa unsur, ya pasti ada kerusakan. Dan itu matematis banget sebetulnya. Bisa dihitung dalam tanda kutip ya. Kalau kita bisa lihat tanaman ini nggak produktif, itu karena kurang ya manusia kayak gitu juga sebetulnya. Nah itu juga terjadi di dalam pendidikan agama. Pendidikan agama di Indonesia atau bahkan mungkin di dunia, terutama agama Islam ya, itu terutama di Indonesia itu lebih menekankan teori, teori dan tata cara. Kayak ginilah, 1 hari 1 juz gitu kan ya, bagus ya, bagus, betul bagus. Tapi kan sebetulnya di atasnya membaca itu kan ada memahami, di atas memahami kan ada mengamalkan, ya kan. Nah, di atas mengamalkan ada yang menjadi karakter, udah benar-benar jadi karakter dia. Nah, kita tuh yang ditekankan yang ini, yang membaca. Kenapa? Ya kan satu huruf 1 pahala. Semakin banyak hurufnya, semakin banyak pahalanya. Loh iya, saya bilang. Tapi kan membaca 1 juz mungkin bisa dikalahkan dengan orang yang mengamalkan 1 ayat. Bisa jadi. Nah, kita kan selalu gitu. Sholat itu kan semua yang seperti kita bicara kemarin, semua buku fikih kalau kita masuk ke toko buku, remaja itu ada rak isinya misalnya buku tata cara sholat. Remaja ambil, isinya apa? Tata cara sholat. Bukan yang bagian itu kan tata cara itu kan sebetulnya kan bagian main. How itu kan otak kiri ya. Sedangkan bagaimana meresapi sholat itu di otak kanan, itu nggak ada. Kita diajarkan bagaimana kita berdiri, meletakkan tangan ketika ruku, meletakkan dahi ketika sujud dan segala macam. Tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana meletakkan hati ketika sholat. Buku-buku itu nggak ada ngomong itu. Sangat sedikit, walaupun ada sangat sedikit, mungkin nggak sampai 10%. Itu bukan hanya pelajaran agama, Kolis. Semua pelajaran ya. Tidak ada meaning. Ngomongin matematika nggak ada meaning. Ngomongin IPS nggak ada meaningnya. Kenapa kita belajar itu ya? Iya, nggak ada. Jadi gini, dia jelas kan namanya ilmu pengetahuan sosial. Tujuannya kan bagaimana dia paham, bagaimana dia menjadi seorang makhluk sosial, gitu. Tapi itu nggak ada meaningnya. Dia hanya memorize, gitu. Misalkan ya, contoh, aku pernah datang ke sebuah sekolah di Papua. Sekolah ini sekolah swasta dan bayarnya mahal. Dia lagi ngajar pakai TV, ngajar tentang sampah. Sampah adalah gitu kan. Dan si direktur pendidikannya bangga banget ngeliat nunjukin. Keren kan Pak Rizky, guru saya dan sebagainya. Padahal 200 meter dari sekolah itu ada pasar. Dan kita tahu lah pasar Indonesia seperti apa. Kan bisa anak-anak disuruh ke pasar, nongkrong, nyatet sampah itu apa, menganalisis. Nah itu sebetulnya mencium bau sampah. Karena itu menggunakan seluruh sensor yang diciptakan oleh Allah SWT. Nah di India itu ada nama seorang arsitek namanya Kiran Birseti. Nanti Kolis boleh buka. Nah dia ngelihat bahwa pendidikan di India itu sama sebenarnya dengan Indonesia, yang sangat akademis.
Nah, kemudian dia ngeliat ada kesalahan nih. Dia menggunakan pendekatan design thinking untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak itu ditunjukkan masalah, kemudian disuruh lihat ini masalah apa, menggunakan inderanya semua dan sebagainya. Kemudian mereka disuruh nyari apa tawaran solusi yang mereka berikan dengan kondisi ini. Itu kan meaning. Jadi bukan isi pelajarannya, tapi kamu ini sebagai manusia mau ngapain dengan ilmu yang kamu dapat? Apa namanya, manfaat kamu untuk orang lain, manfaat untuk ini, bahkan manfaat untuk diri sendiri itu apa? Contoh sederhana, Kolis. Pelajaran sains itu untuk apa sih? IPA itu harusnya kan, kalau pelajaran IPA-nya benar, menurutku ya, IPA-nya benar. Pertama, nggak akan ada anak buang sampah. Kemudian nggak ada anak-anak yang obesitas, nggak ada anak-anak yang makannya ngawur dan sebagainya. Nah, tapi yang dilakukan adalah hanya memorize aja. Ini makanan ini berbahaya, makanan ini menyebabkan. Dan kemudian diapalin aja. Bukan dijadikan meaning gitu. Nah, bisa jadi nih. Tapi ini harus penelitian ya. Cuma kan gini ya, kalau orang ilmu banyak tapi nggak ada meaningnya, ya kan kosong ya. Kalau aku lihat. Jadi yang dilakukan di lembaga pendidikan sekarang memasukkan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, dipakainya buat apa? Pakainya buat apa? Tanpa meaning. Dan kalau kita ngomong nih akademis, pendidikan Indonesia sangat akademis, tapi TKA kemarin jeblok. Artinya pendidikan dengan pendekatan akademis itu juga nggak ngangkat anak-anak untuk akademisnya bagus. Mending akademisnya bagus kayak di Cina ya. Kalau di Cina kan jelas tuh, ya anak di pressure kayak gitu, akademisnya bagus dan seterusnya. Masalah depresi itu urusan belakangan kan. Sama-sama depresi nih kan. Sama-sama depresi, yang satu depresi tapi pinter. Nah ini TK Indonesia jeblok. Padahal dari kelas 1 SD anak-anak di pressure dengan akademis. Jadi bukan ingin menjatuhkan dan sebagainya. Enggak, ini tapi otokritik ya buat kita di lembaga pendidikan, Kolis. Kalau kita mau capai 2045 itu generasi emas ya, berarti kan kita harus mengubah ya cara berpikir kita dan sebagainya. Perlu duduklah stakeholder itu, pemerintah, kemudian. Tapi kalau kita ngomongin pemerintah itu akan lebih ribet lagi ya. Tapi mungkin masyarakat ya, karena orang Indonesia itu kan bisa survive ya tanpa adanya pemerintah gitu kan, buktinya kayak gitu. Kita duduk nih stakeholder dari kita mau ngapain nih gitu, pendidikan kita mau kita biarin kayak gitu. Dan menurut saya gini, Kolis, selama ini teman-teman selalu terjebak dengan gini kata-kata, tapi sistemnya kayak gitu Pak Rizky, selalu kayak gitu. Nah mungkin kita mau berpikir bahwa kita perlu, dengan tanda kutip ya, keluar dari sebuah sistem. Bukan kemudian kita melakukan perlawanan kepada negara ini, bukan. Tapi toh selama, kalau saya selalu tanya teman-teman, Pak Rizky nggak takut nih dianggap melanggar? Saya bilang, mana pelanggaran yang kami buat? Kami tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, kami tidak melanggar syariat Islam, kami juga tidak melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Dan kami nggak pernah bilang Kalimantan merdeka misalkan gitu. Yang kami lakukan adalah bahkan tidak di Undang Sistem Pendidikan Nasional, kalau kita tahu 8 unsur, ada 8 ya, mencerdaskan apa dan sebagainya. Dari 8 itu 7 itu bukan akademis. 7 itu kebahagiaan, 7 itu karakter, 7 ini apa. Nah, tapi artinya gini, apa yang kita lakukan sebenarnya sekarang tidak melanggar apapun sebetulnya, tapi kita menggunakan point of view yang berbeda. Gitu. Dan ini challenge ya buat kita. Kita mau ngadapi 2045 itu seperti apa nanti. Mungkin itu, Kolis. Sip, thank you. Thank you teman-teman sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.